Ya, jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Insporta, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Dan kali ini saya lagi ada di lapangan Universitas Negeri Yogyakarta. Kira-kira olahraga apa yang kita bahas? Kelihatan kan di belakang kita lagi briefing nih, adik-adik atlet sepak bola lagi di briefing. Dan di sini juga banyak sekali kelompok-kelompok yang memang sudah terbagi dengan timnya masing-masing. Nah, kira-kira keseruannya gimana ya? Seru banget ya pasti olahraga sepak bola anak ini. Yuk ikutin keseruannya. Olahraga saat ini sudah menjadi gaya hidup di masyarakat. Selain menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar, dengan berolahraga akan memberikan kesenangan bagi pelaku. Tidak heran, olahraga sepak bola menjadi salah satu olahraga yang cukup favorit di masyarakat. Dalam olahraga sepak bola ini, banyak sekali nilai yang bisa didapat bagi para pemain. Di antaranya kerjasama dan komunikasi, di mana sepak bola merupakan olahraga yang memerlukan kerjasama tim. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua menggemari olahraga si kulit bundar ini. Tidak heran, saat ini banyak bermunculan sekolah sepak bola yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Mencetak atlet berprestasi tidaklah mudah. Dibutuhkan pembinaan sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar atlet selain mampu berprestasi sekaligus juga memiliki karakter yang kuat. Mengikut sertakan anak untuk bergabung dalam sekolah sepak bola sejak dini menjadi salah satu cara untuk mendidik anak agar berprestasi. Terlebih sepak bola menjadi olahraga yang terpopuler di Indonesia saat ini, termasuk di DIY. Sekolah sepak bola juga cukup menjamur di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah SSB SSO atau Sekolah Sosial Olahraga Real Madrid Foundation yang berhome base di Universitas Negeri Yogyakarta. Selain dengan namanya, SSB yang berdiri di Yogyakarta pada awal tahun 2012 lalu ini merupakan sebuah yayasan olahraga yang dimiliki salah satu klub sepak bola asal Spanyol, Real Madrid. Merujuk pada hal tersebut, kurikulum yang diterapkan di SSB ini juga berpatokan pada ilmu sepak bola internasional. Bahkan, seluruh pelatih yang melatih di SSB SSO Real Madrid Foundation ini telah memiliki lisensi dari Real Madrid Spanyol. Selain kemampuan teknik, para siswa SSB SSO Real Madrid Foundation ini juga dilatih dalam hal pembentukan karakter dan sosial. Nah, Sobat Olahraga, kali ini aku lagi barengan sama Coach Galang. Hai Coach, hai, gimana? Wah, kalau coachnya kayak gini gimana anak-anaknya nggak semangat? Saya jadi semangat nih ya. Semangat kalau latihan. Coach, tadi saya udah lihat nih beberapa adik-adik ini kan sudah mulai latihan ya. Dan ternyata juga ada beberapa kelompok yang memang sudah ada coachnya masing-masing. Itu kenapa dibagi-bagi sih Coach kelompoknya? Iya, karena kan memang di kami anak-anak berlatih sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi tidak mungkin nanti anak-anak yang misal kelahiran 5 tahun kita gabungkan dengan yang kelahiran 12 tahun seperti itu. Jadi memang kelompoknya kita mulai dari 5 tahun, ada yang 5, 6 itu dibagi jatuh satu kelompok walaupun beda pelatih. Kemudian nanti ada 9 tahun, 10 tahun, 11 sampai ke 14 tahun seperti itu. Jadi memang kita kelompokkan berdasarkan kelompok usianya masing-masing seperti itu. Oke. Berarti untuk minimal umurnya untuk bisa join di sini itu di 5 tahun itu. 5 tahun ya, 5 tahun saya bisa bergabung. Wah, seru sekali ya. Ini menarik nih buat pemirsa olahraga yang mungkin putra-putrinya ingin banyak kegiatan mungkin ya. Ini salah satunya bisa jadi opsi ya. Betul Coach, sekali. Ya. Oh ya Coach, ini kan olahraga sepak bola anak ini menarik sekali ya, dan terlihat memang kalau anak-anak ini kita melihatnya itu seru sekali gitu lah. Nah, ini pasti kan ada perbedaan ya Coach ya antara mungkin permainan anak-anak dan juga dewasa. Ini lebih ke apa sih Coach? Mungkin dari segi pelatihannya atau apanya? Ya, kalau di basic di anak-anak itu kita masih di grassroots ya. Jadi semua yang kita ajarkan adalah kemampuan teknik dasar. Jadi semuanya itu dasar dari teknik passing, dribbling ataupun ball fin dan sebagainya. Semuanya dasar. Tapi di samping itu hal yang terpenting yang sekarang kita kembangkan di anak-anak adalah bagaimana
mereka bermain, kemudian fun di situ. Karena kan jangan sampai ketika anak-anak berlatih sepak bola, tekniknya dapat tapi sampai rumah sedih. Mereka sedih misal dan sebagainya. Kenapa? Itu kita terapkan di sini adalah yang fun. Kemudian selain itu juga namanya anak-anak, mereka dalam masa perkembangan. Jadi yang namanya pendidikan karakter itu sangat penting. Di situ yang kami tekankan. Jadi tidak mungkin anak-anak kita ajarkan istilahnya untuk bermain curang ataupun bermain kasar seperti itu. Semua kita terapkan untuk mendidik mereka baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Mereka dalam mempunyai sikap yang bagus seperti itu. Artinya memang tidak hanya fisik tapi karakter juga dibentuk. Betul ya sekali, coach di sini. Iya. Tapi sepak bola ini kan sebenarnya perempuan juga bisa kan, boleh, coach, untuk bergabung gitu. Tapi di sini sepertinya belum terlihat ya coach yang bergabung ya. Ada perempuan, ada tadi yang kelompok 5 tahun, dari yang paling kecil. Ya, tapi datanya memang agak terlambat ini, jadi mungkin belum terlihat. Tapi minim ya yang ikut ya, peminatnya ya. Wah, seru sekali sih. Cuma untuk beberapa mungkin dibilangnya apa coach, kelompok, kelas, atau apa coach setiap umur ini? Kelas ya. Setiap kelas ini kan pasti punya teknik yang berbeda-beda ya coach. Betul. Ya di setiap pengajarannya. Nah, ini kira-kira mungkin yang jadi kendala biasanya apa sih coach di setiap kelompok ini dalam mungkin sistem pengajaran? Apakah ada yang kadang mood atau apa ya namanya anak-anak? Iya, kalau mood memang pasti ya. Kadang-kadang terutama yang di 5 tahun, 6 tahun itu kita apalagi yang baru awal-awal gitu kan. Kita masuk, mereka sudah nangis dulu di luar gitu sama mamahnya, sama mama itu udah nangis dulu. Tapi kita ajak dulu mereka baik-baik, kemudian kita beri hal yang senang-senang terlebih dulu. Nanti kita main, nanti kita mau cetak gol dan sebagainya. Itu memotivasi anak-anak untuk, oh ya aku mau main gitu. Itu yang terpenting dulu. Karena tadi saya bilang bahwa situasi fun itu sangat penting untuk anak-anak gitu. Kemudian sebenarnya bukan kendala ya, bisa kita bilang adalah tantangan untuk kita. Jadi memang dalam setiap kelas itu memang ada perbedaan kemampuan dasar. Ada yang mungkin tekniknya sudah bagus, ada yang masih baru belajar seperti itu. Nah, itu yang memang menjadi tantangan untuk kita. Jadi kita terapkan memang pola latihan dalam satu kelas bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena memang kebutuhannya juga berbeda. Jadi tidak mungkin misalnya contohnya anak-anak yang mempunyai kemampuan passing yang bagus, nanti kita latihkan untuk anak-anak yang kemampuan passingnya masih kurang seperti itu. Oke, idealnya untuk anak-anak ini latihan berapa jam sih coach? Di kami latihan dari jam, ada 2 kelas, jadi yang ada 2 sesi, mohon maaf saya, dari jam setengah 3 sampai jam 4, kemudian nanti jam setengah 4 sampai jam 5. Jadi memang 1,5 jam setiap harinya, setiap latihan, dan 1 minggunya di kami ada 3 kali latihan seperti itu. Totalnya ada berapa coach nih? Kayaknya banyak banget ya yang gabung sore total ini. Kelas atau total peserta atau total peserta, atlet yang ikut? Kita ada sekitar 160-an anak yang berlatih. Nah, itu kita bagi menjadi 6 kelas dan setiap sesinya diisi oleh 3 kelas. Jadi ada 3 kelas di kelas siang, 3 kelas di kelas sore. Itu kebanyakan apakah juga dari Sleman atau dari Bantul, kota? Campur sih, memang mix gitu. Ada yang dari Bantul, ada yang dari kota, bahkan juga ada yang dari Klaten juga ada yang dari Magelang juga latihan sampai sini juga ada. Ya? Iya, makanya semangatnya yang luar biasa anak-anak ini. Tapi kalau dari coach sendiri ya, ini kan pasti mungkin sudah terbiasa ya coach menghadapi mungkin karakter anak yang berbeda-beda gitu ya coach ya. Ini bagaimana sih coach menanggapi ataupun melihat karakter yang berbeda-beda ini sehingga nantinya sepak bola ini kan pasti akan membentuk sebuah tim yang solid ya coach ya. Ini seperti apa? Ya, dalam latihan tentu saja anak-anak punya karakter masing-masing yang mereka bawa dari rumah. Tapi memang ketika sudah masuk lapangan, kita terapkan bahwa kita nanti akan jadi satu tim. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama, ketika kalah bersama-sama, menang bersama-sama. Itu yang kita taruh dari awal. Jadi anak ketika nanti mereka bermain, mereka sudah paham bahwa oh, ada temanku yang salah. Mesti mereka ada rasa pengen menyalahkan gitu, rasa pengen menyalahin temennya. Tapi iya, namanya anak itu pasti hal yang sangat wajar. Tapi bagaimana kita bisa memberitahu mereka, mengedukasi mereka, akhirnya mereka bisa, oh ya, saya jangan seperti itu. Itu yang menjadi tantangan kami seperti itu sih. Oke, harapannya apa sih coach ke depannya terutama untuk olahraga sepak bola anak nih di Jogja? Ya, yang jadi paradigma sekarang adalah anak-anak itu berlatih dan mereka bertanding untuk menang. Padahal itu hal yang bisa dikatakan keliru gitu. Karena kan memang fase anak-anak adalah fase perkembangan baik dari segi fisik, mental, kemudian psikomotorik ataupun juga kognitifnya. Jadi memang semua itu dalam fase perkembangan. Jadi yang namanya turnamen, pertandingan itu tujuannya adalah untuk kita mencari tahu kemampuan mereka sampai mana sih gitu. Kemampuan mereka sudah sampai mana, kemudian juga kurangan mereka apa, itu yang paling penting. Jangan sampai turnamen ataupun pertandingan kita jadikan orientasi untuk menjadi kemenangan. Itu yang agak sedikit keliru. Takutnya nanti kita push anak-anak
anak-anak di usia dini, ototnya matang lebih dini, tulangnya sudah berhenti berkembang, itu yang justru malah merusak masa depan anak-anak. Itu sih yang Oke, wah seru sekali ya. Wah, Ya, menarik ini kayaknya ya untuk para orang tua atau calon orang tua ya. Mungkin bisa jadi salah satu pilihan olahraga anak. Coach, thank you banget ya waktunya Coach. sama-sama. Selamat lanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih. Mengenalkan olahraga sejak dini termasuk mengikutsertakan anak di sekolah sepak bola atau SSB akan menjadikan anak menjadi atlet yang berkualitas. Hal tersebut tentunya didukung dengan ketekunan, berlatih secara konsisten, dan peran orang tua. Terlebih sepak bola menuntut si pemain memiliki skill atau kemampuan individu yang mumpuni, di samping kemampuan kerjasama tim. Kemampuan dan karakter individu dalam bermain akan sangat mendukung pola permainan sebuah tim. Menu latihan akan sangat menentukan peningkatan kualitas bermain seorang pesepak bola. Porsi latihan tersebut tentunya juga disesuaikan dengan kondisi dan usia si pemain itu sendiri. Tidak heran, memang jika pemain top dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan bintang bola lainnya mampu berprestasi hingga puncak karir karena dibekali dengan latihan sejak usia dini. Sementara itu, dalam bermain bola, para pemain harus memiliki dan menguasai beberapa teknik dasar. Di antaranya dribbling atau menggiring bola menggunakan kaki bagian luar dengan pandangan lurus ke depan atau menghadap lawan. Passing atau mengumpan bola kepada teman. Teknik passing sendiri terdapat beberapa jenis. Passing pendek dan long. Passing di mana kedua teknik tersebut dilakukan dengan menggunakan kaki sisi bagian dalam. Hanya saja yang membedakan kekuatan ayunan kaki. Pemirsa olahraga, hari ini aku udah barengan sama Austin dan juga Aksya. Halo, gimana kabarnya? Baik. Baik, ini tadi udah habis latihan atau baru break? Baru pemanasan. Oh, baru pemanasan. Wah, kita bakal ngobrol-ngobrol seputar ketertarikan mereka ini di bidang olahraga sepak bola. Nah, kira-kira seperti apa ya keseruannya ya? Mungkin aku bakal tanya ke Austin dulu kali ya. Austin, sekarang umur berapa sih? 11 mau 12. Mau 12 tahun ya? Berarti udah mau SMP kali ya? Iya. Oh, udah mau SMP. Dulu awal mula tertarik sama olahraga sepak bola dari umur berapa? Dari 4 tahun. Oh, dari 4 tahun? Oh, dari TK dong? Iya. Oke. Kok tahu sih ada olahraga sepak bola? Padahal kan banyak banget ya. Ada olahraga, ada badminton, berenang, ada basket. Kenapa sukanya sama sepak bola? Dari kakak sih. Dulu suka tanding sepak bola tapi antar sekolah. Terus jadi tertarik gitu. Diajak kakak terus kepengen. Oke. Terus gabung di sini berarti sejak umur berapa? 3 tahun yang lalu tuh berapa? 3 tahun yang lalu 9. ya? 9 tahunan ya? Oke, di umur 9 tahun. Dan ini kan banyak nih ya teman-temannya. Apa sih yang membuat Austin ini betah gitu di sini? Anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya? Seru? Seru Seru ya? Tempatnya juga enak. Tempatnya enak. Rutin nggak sih latihan di sini tuh? Rutin 3 kali seminggu. 3 kali seminggu ya? Berapa jam tuh latihannya biasanya? 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Kan udah 3 tahun nih ya, Austin udah menggeluti dunia persepak bolaan. Ini kedepannya apa? Emang pengen jadi atlet atau emang ini buat seru-seruan aja? Emang pengen jadi atlet. Pengen jadi atlet? Wah, pasti ada dong atlet idolanya siapa? Ada lah. Siapa? Kalau di luar negeri ya Siapa? Ronaldo. Kalau di Indonesia? Lily Pali. Wih, Lily Pali. Keren. Udah pernah ikut pertandingan belum? Udah. Udah. Kapan dan di mana sih itu? Kalau terakhir itu di training groundnya PSS Sleman. Oke. Itu tim ini ya, lawan mana tuh? Itu macem-macem. Ada Matra, terus Seyegan, United, sama BPM. Itu pertama kali ikut ya? Enggak, udah lama. Oh, udah lama itu? Oke, Oke. kedepannya ini ada pertandingan lagi nggak? Dalam waktu dekat? Ada.
Oh ada, ini juga persiapan juga ya? Iya. Oke, kalau aku tadi udah ngobrol nih ya sama Austin, aku bakal ngobrol nih sama Aksia. Oke, hai Aksia, sehat ya? Sehat. Ini kalian satu tim nggak sih? Satu tim cuma beda kelas. Oh beda kelas ya? Kalau Aksia? 2009. Oh 2009, sekarang umur berapa? Sekarang umur 13. 13 ya? Berarti udah sejak kapan sih gabung di sini? Sejak kelas 3. Oh kelas 3, wah berarti udah lumayan lama dong ya di sini ya. Rutin ya latihan di sini? Ya. Oke, ini kedepannya emang Aksia ini cuma latihan-latihan aja buat ngisi waktu luang? Apa emang cita-citanya jadi pemain sepak bola nih? Sebenarnya pengen jadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola, wih, pas ini ada bola mampir. Ada dong pasti idolanya siapa? Kalau di luar negeri Lionel Messi. Kalau di Indonesia? Nggak ada sih. Oh belum ada ya, oke. Boleh dong mungkin diceritain dikit dulu awal mula tertarik sama olahraga sepak bola. Pasti kan banyak nih ya olahraga lainnya. Tadi juga ini juga ngomong kalau memang dari kakaknya gitu kan. Kalau Aksia dari mana? Sebetulnya pertama itu dari melihat Lionel Messi tadi. Permainannya bagus banget, terus jadi kepengen menekuni sepak bola, terus ya jadi sampai sekarang lah. Kesulitannya apa sih olahraga sepak bola tuh? Sebetulnya nggak sulit. Oh nggak sulit ya? Mudah ya? Mudah, cukup mudah. Cuma pasti ada dong kayak trik-trik yang mungkin baru Aksia pelajari nih. Pasti Cernani ini triknya harus gini nih. Ya ada lah, dikit-dikit. Kalau yang agak sulit apa? Ada nggak? Agak sulit. Mungkin dari segi apa? Misalnya posisinya apa? Kalau Aksia? Posisinya back. Back. Iya. Paling enak di posisi apa? Ya back. Back itu ya kayak paling ini ya. Kalau kiper udah pernah belum? Belum. Oh belum ya. Terus kalau misalnya ini kan udah sering nih ya latihan setiap sore gitu kan di sini. Ini kedepannya apakah memang selain jadi pemain sepak bola, apakah juga pengen jadi pelatih juga? Ini kan banyak ya coach-coach juga ya di sini yang ngajarin kan? Sebetulnya kepengen atau enggaknya sih nggak mau, cuman ya lihat nanti lah. Lihat nanti ya. Yang penting ini jalani dulu dan ini bisa jadi rutinitas, jadi juga sehat juga kan buat tubuh dan karir juga masih panjang. Oke, thank you ya Aksia dan apa tadi namanya Pak Austin. Wih keren. Thank you. Pemain sepak bola juga harus menguasai teknik syuting atau melepas tendangan keras ke arah gawang. Pemain berposisi striker harus mempunyai kemampuan lebih dalam melakukan teknik tendangan syuting. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan kaki bagian luar depan. Selain menggunakan kaki, pemain bola juga dituntut mampu melakukan heading atau mengarahkan bola dengan kepala. Teknik ini biasanya dilakukan saat pemain menerima bola-bola atas dengan mengunci leher dan mengarahkan bola. Dan yang tidak kalah penting adalah pemain bola juga harus mempunyai kemampuan keeping atau mempertahankan bola agar tidak mudah diambil lawan. Perkembangan Austin sebelum dan setelah mengikuti RMF Foundation ini cukup banyak, jadi baik dari teknik bermain maupun mungkin teori udah mulai dapet gitu. Kalau sebelumnya kan dia main-main aja, masih happy game ya. Kalau sekarang udah mulai belajar teknik, terus strategi mungkin, keterampilan giring bola dan sebagainya. Nah waktu tes masuk SMP kelas khusus olahraga kemarin, kebetulan kakaknya yang mendampingi tes, katanya bermain teknik bagus, cukup bagus. Nah, saya yakin kalau anak-anak ini dibina dengan baik, tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi timnas yang tangguh anak-anak dari usia dini. Nah, kalau dari sisi fisik, Austin ini staminanya cukup bagus. Dari pagi sampai malam itu nggak bisa diem, banyak aktivitas dan kayak nggak capek-capek. Terus jarang sakit juga. Jadi
kalaupun kemarin kena satu rumah kena pilek, dia mungkin paling cepat yang sembuhnya, mungkin 1-2 hari, yang lain mungkin beberapa hari. Mungkin itu ya, dari bentuk badannya juga mungkin udah kelihatan atlet gitu, padahal masih usia 11 tahun. Semakin tingginya animo masyarakat, khususnya anak-anak terhadap dunia bola, didukung dengan menjamurnya sekolah sepak bola di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi sinyal positif bagi perkembangan dunia sepak bola di DIY. Para generasi muda ini nantinya diharapkan mampu mengharumkan nama DIY di kancah nasional maupun internasional melalui sepak bola. Terlebih, DIY memiliki 3 klub sepak bola yang bermain di kompetisi nasional, yakni PSS Sleman, PSIM Yogyakarta, dan Persiba Bantul. Dibutuhkan konsistensi dan kerja keras untuk menghasilkan pesepak bola yang profesional. Magnet sepak bola yang cukup kuat di Indonesia saat ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan olahraga semata, namun juga sebagai industri. Dengan sepak bola kita dapat menyatukan perbedaan, dan dengan sepak bola pula kita dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Selamat sore Sobat Insporta, salam sepak bola bersahabat. Sore hari ini saya salah satu staf pelatih dari SSO Real Madrid Foundation akan memberikan tips cara melewati lawan dalam permainan sepak bola. Karena kita ketahui sendiri sepak bola adalah permainan kontak secara langsung, sehingga tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan duel 1 versus 1, 1 versus 2, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional, kita harus bisa melewati lawan dengan baik dan benar. Oke, untuk gerakan yang pertama adalah di sini dribbling kombinasi keping dalam. Yang pertama, lakukan dribbling mendekati lawan dengan punggung kaki. Setelah dekat dengan lawan, kita melakukan gerak tipuan dengan keping dalam seperti ini. Oke, sehingga kita dapat melewati lawan dengan mudah dan lawan pun terkecoh. Oke, untuk tips yang kedua adalah dribbling kombinasi dengan keping luar. Untuk gerakannya sama seperti yang di awal, lakukan gerakan dribbling menggunakan punggung kaki mendekati lawan. Ketika sudah dekat dengan lawan, lakukan gerakan tipu dengan keping luar seperti ini. Lalu, setelah itu, lawan pun tertipu dan kita dapat lolos. Oke, untuk tips yang ketiga adalah gerakan step over, melewati lawan. Untuk gerakan pertama sama saja dengan menggunakan dribbling kaki bagian punggung. Selanjutnya ketika sudah mendekati lawan, kita melakukan gerakan step over dengan melewati lawan seperti itu, sehingga lawan bisa terkecoh dan kita bisa melewatinya. Oke, cukup dari saya untuk tipsnya. Semoga bermanfaat. Salam sepak bola bersahabat. Nah, pemirsa olahraga gimana? Seru banget kan olahraga kita hari ini? Ini kayaknya teman-teman juga masih pada latihan, namanya anak-anak tuh semangatnya nggak ada habisnya ya. Dan ternyata salah satu pesan yang kita dapatkan nih ya di olahraga kali ini, ternyata olahraga sepak bola anak ini tidak hanya untuk melatih fisik si kecil saja, tapi juga bisa melatih psikis dan juga mental. Bagaimana mereka untuk mengalahkan ego, kemudian bisa bekerja sama dengan tim. Nah, ini bisa menjadi salah satu opsi olahraga bagi putra-putri Anda ataupun adik dan juga saudara mungkin yang ingin bergabung di olahraga sepak bola anak. Dan gak kerasa sudah 30 menit saya Winda Melantika menemani pemirsa yang ada di rumah. Saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.